Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji nama Tuhan kita dapat beribadah pada minggu ini. Bila seberapapun kita yang hadir pada minggu ini, kiranya kita tetap terus beribadah, menikmati kasih Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu terus sebentar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini kebaikan-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Engkau kota benteng perlindungan kami, tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Biarlah mulut kami terus memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan.
percaya katakan amin. Saya percaya kasih Tuhan itu tak terbatas untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Kita harus terus memuji nama Tuhan. Kita dengan Tuhan kita pasti bisa berjalan dengan sukacita tentunya. Biarlah kita terus memuji Dia karena namanya yang sangat terpuji.
atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita dapat memuji nama Tuhan dengan excited. Mari saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita punya Yesus yang kuat, kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Kita tidak perlu lagi. Biarlah hidup ini menjadi persembahan untuk Tuhan. Karena Yesus yang terindah untuk kita. Ku datang, Bapa. Ku datang dengan syukur membawa
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini yang sudah kami lewati. Kami tahu bahwa Engkau sungguh sangat amat baik. Kami sudah melewati 1 bulan penuh di bulan Mei, dan hari ini kami memasuki bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru. Dan kami percaya Tuhan ada di setiap hari-hari kami. Kami tidak akan sendirian karena kami percaya Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan, yang menuntut kehidupan kami hari demi hari untuk masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang hari ini maupun hari-hari yang mendatang melihat, mendengar, menyimak dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dengan segala kebaikan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk di bulan yang baru, minggu yang baru. Kiranya dengan hati yang baru ya. Kalau hati yang baru memungkinkan kita untuk menikmati berkat yang baru. Semuanya baru saudaraku. Cara berpikir yang baru. Kalau mau hidup kita mengalami perubahan, maka yang pertama perlu kita respon adalah dengan cara berpikir yang baru. Nah, mulai kita merenungkan apakah kita tetap memikirkan dengan pola yang lama atau dengan pola yang baru, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang menikmati hidupnya dengan sukacita, tapi ada juga orang yang menikmati hidupnya dengan berkeluh kesah. Ya, ada orang yang menikmati hidupnya dengan tidak memikirkan hari ke depan. Ya, yang penting hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Kesusahan sehari untuk sehari. Jadi hanya mikir hari ini saja. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ketika mengalami kesenangan, kenyamanan, ya, orang tidak memikirkan tentang Tuhan. Ketika menikmati kesenangan, kenikmatan, orang seringkali melupakan Tuhan karena dalam kondisi nyaman. Ya. Tapi ketika orang mengalami kesusahan, penderitaan, ya, sakit, yang namanya kelaparan, orang seringkali juga ingat Tuhan. Dan bahkan ingatnya itu bukan Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang gak peduli. Ya, kenapa? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa hal ini aku alami? Bukankah Tuhan aku sudah berdoa? Kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini supaya apa? Bukan hanya menerima yang baik, tapi juga menerima yang tidak baik. Jadi bisa bersyukur dalam kondisi baik, juga bisa bersyukur dalam kondisi tidak baik. Karena Allah itu bekerja di setiap musim kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, Allah bekerja mengatur semuanya. Percayakah saudara, ketika kita diberkati Tuhan, menikmati berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang banyak, kita berkata Tuhan baik, ya, Tuhan memberkati hidupku. Tapi bagaimana ketika kita dalam kondisi susah, ya, pekerjaan kita tidak menghasilkan keuntungan, terus kita dalam mengalami sakit, rumah tangga kita mulai goyang, keuangan kita mulai goyang, apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Kalau kita gagal, apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik?
hari kemarin ya, kita jualan seharian misalnya, sudah dari buka jam 8 sampai jam 9 malam, tapi ternyata cuma dapat 50.000, atau mungkin hanya satu pembeli, dua pembeli. Apakah kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Kalau yang pergi sekolah tidak dapat uang jajan dari orang tuanya, terus jalan kaki, ya kan? Dari jam 7 sampai jam 3, tidak punya cemilan ya, sepanjang sekolah karena tidak punya uang jajan. Apakah bisa berkata Tuhan Yesus baik? Bagaimana pendapatmu? Terus kalau yang sekolah, yang kuliah belum bayar, orang tua nggak punya duit, apakah kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Gimana? Susah atau gampang bersyukur itu? Sudah kerja, ya jangan mati-matian, nanti mati beneran. Sudah kerja pagi, siang, malam, tapi ternyata hasilnya sedikit. Apakah kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Ya. Hanya orang-orang yang tahu Tuhan punya rencana, dia mampu dan sanggup untuk berkata Tuhan Yesus baik. Hanya orang-orang yang mampu menerima kenyataan hidup bahwa segala sesuatu Tuhan itu mengatur semuanya, dia akan bisa berkata Tuhan Yesus baik. Makanya hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bahwa Allah bekerja mengatur semuanya, walaupun dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Nah, kita akan belajar saudaraku satu ayat terkenal yang sering kali orang pakai, orang perkatakan ketika sudah melewati masa-masa sulit. Ya. Ayat apa itu? Ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Berarti kemarin tidak tahu toh? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kerja Tuhan, kerja Allah itu mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Baik di musim senang maupun di musim susah. Tidak ada orang yang senang terus-menerus. Tidak ada orang yang susah terus-menerus. Ya, sekali perhatian baik. Ya, tidak ada orang yang senang terus-menerus dalam hidupnya, dan tidak ada orang yang susah terus-menerus dalam hidupnya. Karena kesusahan itu terbatas. Ya. Saudara percaya kesusahan itu terbatas? Makanya firman Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Terbatas kesusahan itu. Pasti akan muncul senang, tapi tidak ada senang. Kalau senang terus lupa Tuhan, lupa bersyukur. Bagaimana? Semuanya sudah ada, semuanya sudah nyepak, tersedia. Bagaimana? Tidak tahu yang namanya susah. Makanya orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan kalau pernah susah. Ya, kalau pernah dompetnya kosong, gak punya duit, ya, kalau pernah sakit, kalau orang yang gak pernah sakit gak bisa bersyukur karena gak tahu rasanya sakit, ya, wah ternyata sakit itu benar-benar ada rasanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebaikan Tuhan itu dapat dinikmati oleh orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan.
Kenapa? Selalu mengeluh, selalu menuntut. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pembela kita? Percayakah kamu bahwa Kristus adalah pembelamu di saat susah, menderita, sengsara, sakit, maupun menjadi penghibur di saat kita membutuhkan? Percayakah kamu bahwa Kristus adalah pembelamu? Ketika saya susah, saya percaya Tuhan akan membela saya. Ketika saya sakit, saya percaya Tuhan akan membela saya. Ya, ketika saya terpuruk, saya percaya Tuhan akan membela saya. Maka itu sebuah proses kehidupan kita. Ya, di sepanjang itu harus ada proses supaya apa? Lulus ujian. Ketika kita gagal, saya percaya bahwa Tuhan itu menjadi pembela saya. Terima kenyataan hari ini saya gagal, tapi saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Berarti namanya proses. Semua butuh proses. Ya, semua butuh proses, saudara yang dikasih Tuhan. Ikuti prosesnya, dapatkan kebaikannya. Ya, ikuti prosesnya, dapatkan kebaikannya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengalami proses gagal, belajar, Tuhan Engkau baik. Kira-kira kalau kita sudah ngomong ketika kita gagal, kita bisa berkata Tuhan Engkau baik. Kira-kira apa yang dirasa Tuhan? Ketika gini, saudara, ketika seorang anak berkata kepada ibunya atau bapaknya, papinya atau maminya, "Pi, mami, engkau baik." Padahal ketika sekolah tidak dikasih uang jajan. Sekali lagi, ya. Ketika seorang anak pergi sekolah tidak mendapatkan uang jajan, ya, dari orang tuanya, dia mampu berkata kepada bapaknya, ibunya, "Pi, Mi, terima kasih, engkau baik." Kira-kira apa yang dirasakan papi maminya, bapak ibunya? Kira-kira apa? Tersentuh atau cuek? Tersentuh. Tersentuh dong. Kenapa? Iya ya, aku tidak ngasih apa-apa, tapi dia bisa ngomong aku baik. Begitu juga ketika kita dalam kondisi susah, menderita, gagal, kita berkata Tuhan Engkau baik. Kira-kira malu hati kan? Kira-kira Mami baik banget. Langsung gitu, ngerokok kesak. Abang ngerokok saku. Ya, mau baik banget lu, luar biasa lu Mau ini. Tidak ada yang seperti Mau karena gak ada yang kembar. Ya? Senang, dan tentunya ketika senang ada sesuatu dorongan untuk melakukan sesuatu, bukan? Amin. Begitu juga Tuhan Engkau baik. Ikuti prosesnya apa yang terjadi dalam hidupmu. Dapatkan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya baru pulang dari Malang, ya, berangkat hari Senin. Kemarin malam baru tiba di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan baik. Ketika saya tanya, apa aku harus pulang, sama istri saya, ketika saya tanya saldo rekening, karena ngecek saldo rekening ada di perempuan, ya, saldonya berapa? Uang segitu aku pulang ya Pak, cukup. Ya, ketika saudara mau keluar kota membutuhkan uang saku, uang jajan enggak? Halo, uang jajan ya. Ya, ketika kita bepergian, kita membutuhkan uang yang ada di dompet atau ada yang di saku enggak? Kira-kira? Perlu. Kalau nggak ada, kita berani berangkat tidak? Ayo.
Apa tiru-tiru saya bonek? Tiru-tiru bonek gitu. Saya bilang sama Yesus jujur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kondisi harus memberikan keputusan dan saya harus ambil keputusan itu, saya tanya, yang pertama, berapa saldonya? Apa cukup? Istri saya bilang apa? Kalau kamu nunggu punya uang, kamu tidak akan pulang-pulang. Kenapa? Kapan punya duit? Ya kapan punyanya uang ngumpulnya? Iya kan? Tuh, langsung cair. Kapan punya uangnya? Kata istri saya. Berangkat aja. Wah, sudah tahu isi dompetnya, tapi tetap disuruh berangkat. Sudah yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa? Saya kalkulasi masuk saudaraku, Bapak Ibu dan saudaraku. Ceritanya rumah belakang mama ibu bapak saya dalam itu dimakan rayap dan roboh, hampir roboh, yang harus dirobohkan, saudaraku. Dan bapak saya tetap minta model rumah yang singkap. Singkap itu gini ya, Mas. Apa segitiga itu? Nah, itu kan pengerjaannya lama. Singkap segitiga. Ya, dihitung-hitung 10 hari ya, sudah lihat dikasih Tuhan. Ya, kita lihat videonya perjalanan saya dari hari Senin sampai hari Sabtu, saudaraku. Tuh. Ya. Ini orang tua saya, bibi saya. Ini adik saya. Nah, itu model belakang rumah, bedah rumah. Ini adik saya yang jadi tukangnya sama saya. Akhirnya sampai hari Sabtu dijemput istri. Senang dia, saya pulang. Saya mau lewat, kata Bu Elina, belum selesai kok sudah pulang loh Pak. Ya, video yang kedua, penampakan hari yang keempat. Dikerjakan cuma saya dan adik saya dibantu bapak saya. Ukuran 6 kali 9. Ini hari yang keempat. Sudah mulai tutup dinding. Wah, gede nih. Tingginya 3 meter, sebelah 3 meter setengah. Nah, ini bapak saya yang sudah tua. Itu yang merobohkan dapurnya sendirian sama mama saya. Sebelumnya dikerjakan 4 hari sebelum saya pulang. Mama saya juga sudah bungkuk-bungkuk kayak Bu Giarto. Kalau laku gini, tulang punggungnya sudah kena saudara. Ya. Selesai? Saudara yang dikasih Tuhan, saya berpikir dengan kalkulasi matematika itu tidak bisa. Ya, sudah saya ceritakan ke beberapa orang, saya mau pulang.
rumah dapur orang tua saya hancur, harus dirobohkan. Kalau enggak, ketakutan ibu saya kalau itu tiba-tiba ambrol karena sudah dimakan usia, dimakan rayap, sudah yang dikasih Tuhan. Dan estimasi biaya, yang pertama nggak punya uang sama sekali, yang ada punya kambing. Nah, mau jual kambing itu kisaran harga cuma 4 juta. Saudara yang dikasih Tuhan, 4 juta itu dapat apa? Untuk membuat dapur yang paling tidak 4 kali 8. Mintanya 6 kali 8. Ketika saya tanya ke tukang pemborong kalpalun, ukuran 4 kali 8 itu dikasih budget 16 juta. Kalau 6 kali 8 itu anggarannya 20 juta. Bayangkan kalau cuma dana 4 juta itu hanya untuk beli apa? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika pergumulan saya mulai ini bercerita, ketika pergumulan sudah mendekat, mepet-mepet dan harus segera ada tindakan dengan ketidakpunyaan itu, ya, kambing pun belum terjual. Yang tadinya mau jual kambing 2, akhirnya jual kambing 3. Saya dikasih tahu laku kambing 3 laku 8.250.000. Itu yang mama punya. 8.250.000 disimpan, tidak dipegang-pegang, tidak diurut-urut, tidak dilelong, disimpan. Pokoknya sebelum saya datang, uang ini tidak boleh ada yang nyentuh. Kenapa? Karena punyanya cuma uang itu, saudaraku. Saya pikir, Tuhan, gimana saya cara menolong orang tuaku? Tuhan, gimana? Saya menolong orang tua, semuanya butuh proses, tidak bisa. Kalau kita ada uang, detik itu juga saya bisa ambil keputusan, iya, bongkar, robohkan, langsung pesan material bangunan ke toko bangunan. Simple, sesimpel itu. Untuk membangun itu sesimpel itu. Asal ada duit. Ya kan kita sudah tahu harga. Sudah tinggal. Tapi kalau nggak ada duitnya, yang dilakukan, yang dialami oleh ibu, mama, bapak saya, piye ya. Tetap dari hari ke hari, dari minggu, dari bulan ke bulan, piye. Takut kalau apalagi kalau hujan angin, takut ambruk. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, saya kanan kiri sini saya cek toko bangunan harga material berapa, terus saya cari tahu di sana, saya nyuruh orang untuk ke toko bangunan tanya cek harga di sana berapa, saya compare. Nah, ternyata saya hitung begini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua butuh proses. Tapi pada akhirnya saya harus ambil sikap untuk menentukan tindakan. Oke, saya pulang. Ya, oke, saya sampai sini. Oke, saya berangkat hari Senin. Tadinya mau berangkat hari Minggu sore, ternyata tiketnya mahal. Ya udah, gak apa-apa lah hari Senin. Yang penting bisa nyampe rumah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, semua butuh proses. Ya, ikuti prosesnya, dapatkan kebaikannya. Nah, di sepanjang pergumulan setelah beli tiket itu minggu keberapa itu? Sebelumnya, minggu yang lalu, ternyata dapat modal kambing 3 8.250.000 plus ada berkat orang-orang baik, ya, 2 juta plus dapat berkat orang baik 500 plus dapat berkat orang baik, ya, dapat tiket. Saudaraku, saya pergi pulang, saya kerjakan sama adik saya hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Jadinya video yang terakhir itu, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak bisa mengikuti prosesnya, maka kita tidak bisa
bersyukur dan mengambil keputusan. Siapa yang berani mengambil keputusan dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu? Mau tidak mau harus mengeluarkan, menguras isi dompetnya. Kalau dipikir-pikir, lah kalau uangku habis, kalau istriku makan apa? Kalau uangku habis, istriku makan pakai apa? Ya pakai piring. Ya pakai piring gitu kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengalami proses sampai ke situ, sama hamba Tuhan pendeta juga mengalami hal yang sama. Cuma berbeda cara kerjanya, saudaraku. Mengalami sakit biasa sama. Pendeta, gembala juga mengalami sakit. Susah sama. Tidak ada yang sehat terus-menerus, nggak ada. Nah, saudaraku yang tidak, ikuti prosesnya, dapatkan kebaikannya. Ya, apa pergumulan saudara hari-hari ini yang membuat saudara tidak bisa bersyukur kepada Tuhan sehingga mukjizat Tuhan itu tidak bisa terjadi? Mukjizat Tuhan itu terjadi kalau hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Misalnya, ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Meneradahkan tangannya ke atas sambil memegang roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terjadi mukjizat. Gak percaya. Banyak orang Kristen yang tidak percaya kalau dalam mengucap syukur ada mukjizat. Bapak Ibu, ketika saya pulang saya serahkan nota pembelanjaan keuangan, bahan material bangunan, itu belum dihargai tenaga tukangnya. Saya dan adik-adik saya dan orang tua belum terhitung. Kalau dihitung tenaga tukangnya, ya konsepnya ketika ukuran 6 kali 9, 6 kali 8 itu konsepnya 3 jutaan per meter. Kalau yang tahu tukang bajaringan pasti tahu cara kerja dan keuangannya, saudaraku. Dari mana saya bisa belajar? Dari pahitnya kehidupan. Dari mana saya bisa ngitung-ngitung yang seperti itu? Dari pahitnya kehidupan, saudaraku. Kalau punya duit gampang, beli. Tapi kalau nggak punya duit dihitung-hitung. Makanya, saudaraku, kata cukup itu jika kita tahu keinginan kita disesuaikan dengan kemampuan, bisa kita berkata cukup. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Ya, itu namanya cukup. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Ada mukjizat dicukupkan dan hari ini masih pengerjaan, saudara itu. Tapi saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Ya, seperti 5 roti dan 2 ikan terjadi multiplikasi, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak punya apa-apa, Tuhan terima kasih. Ketika saya pulang, ya, saya tinggal tanya. Kalau di sana sepeda motor itu, ya motor itu sepeda. Ono sepeda, ada tuh, tak pakai yang dia bawa sana. Nah, sudah disediakan inventaris sepeda motor, tak kritik. Saya bisa bepergian kemana-mana. Sudah yang dikasih Tuhan. Yang sepeda motor yang tidak ada lampunya. Loh iya, karena barusan kecelakaan, rusak itu totoknya hancur, tidak ada lampunya. Tapi adik saya bawa senter yang ada di kepala itu. Puji Tuhan masih ada lampu rupanya. Keluar malam ya pakai senter yang ada di kepala itu, kayak orang mancing aja. Ya, itu satu. Nah, ketika itu saya kumpulin teman-teman saya, ajak untuk nongkrong di kedai kopi, namanya Pal Kopi Senja Pal Keniwen. Bapak Ibu boleh lihat di akun saya. Di situ saya kumpulin, dan yang saya pikir orang-orang baik, teman-teman saya ajak kumpul nongkrong, ternyata nggak mau nongkrong, nggak mau kumpul. Saya panggil yang rusak-rusak.
panggil yang rusak-rusak. Baru keluar, ya, vonis 10 tahun, 5 tahun sudah dikeluarkan karena dia punya prestasi. Saya panggil, mau datang, yang baik, punya toko. Tutupin warungmu, ayo kita nongkrong. Wah, ini sumber rezekiku, kalau ditutup udah nggak dapat duit, ya ampun. Botol aja nggak punya. Ya sudahlah, saya pergi langsung ke tempat pangkalan saudaraku. Saya panggil, saya tanya-tanya, cari nomor HP-nya. Saya ada di sini kumpul, ya, ada 3 orang yang kumpul, orang-orang yang seperti itu, saudaraku yang dia cerita semua. Yang satu ya seperti itu, punya pergumulan, lebih parah lagi, punya istri yang belum diberkati, istri bukan, sudah hamil tua, hampir jebrot. Saya bilang cepat laporan ke pendetamu. Alasannya apa? Klasik, gak punya dana untuk ngurus surat-suratnya. Satu di Lampung, satu di sini, semua tanpa surat yang resmi. Kumpul sampai hamil 9 bulan, waktunya jebrot, belum sah. Paling hari ini dia nonton, saya nonton. Yang satu punya anak juga demikian. Yang satu tambah karu-karuan. Ngomong sama saya, lagi begini. Ya apa-apa tak temenin. Lagi begini, ngomong sampai jam 1:30 saya nongkrong. Nggak tidur. Hari malam Sabtu saya tidak tidur. Sampai pulang baru tidur di sini. Dan ketika saya pulang, saya bilang sama teman-teman yang rusak itu, aku mau pulang tapi nggak ada lampunya motornya. Ya udah, bawa saja motor saya, katanya. Bukan? Ternyata orang-orang yang seperti itu masih punya hati, saudara. Yang saya pikir orang-orang yang kelihatan baik dan punya, tidak ada reaksi apapun, bahkan untuk segelas kopi pun tidak ada, saudaraku yang dikasih. Tapi ketika saya menjemput, menemui orang-orang yang pernah gagal, pernah rusak, dia tahu artinya diperhatikan. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah berkunjung. Bawa aja motor saya, tukar motor. Nanti besok pagi dibalikin. Sudah ada, Tuhan sudah atur semua. Ternyata Tuhan itu sudah atur semuanya, sudah biar dikasih Tuhan. Allah bekerja mengatur semuanya. Luar biasa. Ketika saya pulang harus ada yang bantu tukang. Di sana mama saya nggak pernah keluar, nggak tahu tentang urusan tukang menukang. Saya cari, bukan dari sini, ya, dapat semalam. Ya. Terus pada waktu hari Rabu kemarin kita live doa sehati, masa akapela, ya, saya kumpulin. Adik saya orang tua ngomong enggak, malam hari ini kita nggak lembur, kita pray dulu, kita live doa live. Saya kumpulin, ayo. Saya mikir harus ada gitar nih. Saya cari ke studio rental. Ya, rupanya di situ ada orang yang tukang ngelesin alat musik, ada keyboard, ada piano. Saya datang, dia orang yang kenal dari Facebook, saudara. Saya datang, saya hello, wah sekarang ini baru ketemu. Halo Mas Bambang, namanya Mas Bambang. Ketika saya butuh punya gitar lah, saya tidak tahu karena dia ngelesin gitar. Punya gitar, oh punya Pak, keyboard juga punya, gitar listrik juga punya, tambah speaker, pakai gitar listrik. Sudah di Tuhan sudah sediakan. Enggak lah, gitar yang ngopong aja lah, kamu bilang. Oh dibawain alat-alatnya itu, ya speakernya. Kalau mau pakai keyboard ya ada, ya memang guru les musik kok, ya kan? Saya pinjam ya. Baru semalam tak suruh pulang. Kan Tuhan
bekerja mengatur semuanya. Saya bisa live dari sana walaupun sinyalnya gitu kan. Nggak bisa lama-lama karena capek ketika sudah ngehang, sinyalnya hilang harus begini-begini. Gitu kan. Tapi puji Tuhan, saya bisa mengajak adik-adik saya, orang tua saya, bapak saya, ketika saya ajak doa, Pak nanti doa live, doa rekaman yang disiapkan. Nggak bilang apa-apa, nggak langsung masuk kamar tidur. Lu iya, kelakuannya begitu. Masuk kamar tidur, pura-pura diem ya. Bapak mana? Kata Mak, udah tidur itu. Bangun, gak usah lah Mak, gak usah bangunin nanti malah bertengkar, gak jadi doa saya nanti. Kalau sudah bertengkar gimana mau doa sih? Bapak Ibu kalau bertengkar bisa berdoa gak? Kalau lagi marah bisa berdoa gak? Nggak bisa. Bapak dalam nama Yesus. Wah gitu. Ya nggak bisa. Ya kan penuh dengan emosi. Nggak bisa. Udahlah, nggak ikut juga nggak apa-apa. Mau akhirnya. Puji Tuhan. Nyanyi yang bisa apa? Hitung jemaat. Ya udah hitung jemaat. Apa yang ada dipakai saudara yang dengar. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Ya kan? Ini yang dialami oleh Paulus, saudara yang dikasih Tuhan. Oke. Roma 8 ayat yang ke-35, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukankah Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Siapakah yang dapat memisahkannya? Ya. Penindasan atau kesesakan kah? Ya. Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bukankah semuanya ini musibah? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini yang dialami oleh Paulus pada waktu melayani menjadi pemberi setelah bertobat. Mengikut Tuhan tidak selamanya aman-aman saja. Ketika Paulus bertobat mengalami hal ini, penindasan, kesesakan yang tadinya ia menjadi orang yang suka menindas, orang yang suka memburu orang lain, ya, menganiaya orang lain. Tapi ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia mengalami penindasan, mengalami kesesakan, mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, sampai harus lapar. Yang tadinya nggak pernah mengalami, semuanya sebada, berkecukupan ketika melakukan kejahatan itu, ya. Atau ketelanjangan. Bapak Ibu tahu ketelanjangan itu maksudnya apa? Kalau kita baca ini bertahun-tahun, berpuluh tahun, kelaparan atau ketelanjangan. Ketelanjangan di situ apa? Ya. Atau bahaya atau pedang. Sudah yang dikasih Tuhan. Inikah pergumulan kita hari-hari ini? Lapar. Kalau lapar itu ada hubungannya apa? Kenapa bisa lapar? Kenapa bisa lapar? Ya karena gak ada yang dimakan tuh. Kenapa gak ada yang bisa dimakan? Ujung-ujungnya duit mana kan? Loh, Paulus sampai gak punya duit, makanya dia kelaparan. Loh, bukankah Paulus itu orang yang setia kepada Tuhan? Tapi kenapa Paulus harus mengalami masa proses seperti itu? Sehingga Paulus mengalami kelaparan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini firman Allah yang ini. Siapakah yang akan dapat memisahkan kasih Kristus dari kita bila kita mendapat kesukaran? Siapa yang gak pernah mengalami kesukaran hidup? Atau bencana, sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa kita sengaja, tanpa kita tahu, ya. Bila kita dikejar-kejar, ada Paulus dikejar-kejar
orang atau dibinasakan, mau dibinasakan. Ini lagi marah berita seperti itu. Nah, mau ibadah aja tidak boleh. Nah, disuruh berhenti. Di sini tidak boleh ibadah. Ya, bersyukur saudara gak mengalaminya. Kalau mengalaminya belum tentu bisa ibadah. Di rumah pun belum tentu bisa ibadah. Ya kan? Pada waktu corona itu sama, kita nggak bisa ibadah bersama-sama. Malah senang nggak ibadah. Ya, apakah terjadi? Apakah itu terjadi karena ia tidak lagi mengasihi kita? Itu terjadi apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Kalau kita mengalami seperti itu, ya. Dan bila kita lapar, ternyata ketelanjangan itu tidak berduit. Ya, kelaparan atau ketelanjangan. Ternyata ketelanjangan itu artinya tidak berduit, makanya jadi lapar, nggak ada yang dimakan. Atau dalam bahaya, ya busung lapar. Loh ya kan lama-lama bahaya, bisa mati kelaparan tuh. Atau diancam kematian, ya lama-lama mati tuh. Apakah Allah telah meninggalkan kita? Ya, apakah Allah telah meninggalkan kita? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah bekerja mengatur semuanya. Ikuti prosesnya, belajar bersyukur dalam setiap kesulitan. Saya percaya saudara akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Mukjizat itu pasti terjadi karena Tuhan kita tidak pernah berubah, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau sudah seperti itu, kita sulit mau ngomong apa sama Tuhan. Tuhan, masa bolak-balik, Tuhan aku gak ada duit, Tuhan aku gak ada duit, masa ngomong lu toh? Kalau sudah begitu, apa yang kita bisa doakan? Ngomong apa? Terima kasih Tuhan, udah. Bapa kami yang di surga dikuduskan oleh datang jadilah kami di bumi seperti itu. Terus apa mana? Ayo, kalau dalam kondisi susah, kepepet, sudah tidak ada jalan keluar, kita bisa nggak berdoa dengan baik? Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Ketika deadline harus bayar, saudara. Tahun 2012 saya harus pindah ke Purwokerto. Ketika saya masih kuliah 9 bulan ke depan sampai bulan 9, ya, tiap bulan saya ke Lampung selama 10 hari. Minimal biaya 1 juta PP selama 9 bulan sudah di Purwokerto. Ketika wisuda harus selesai bayar lunas semuanya 18 juta. Dari mana duitnya? Bisakah kita berdoa, Tuhan, Tuhan turunkanlah berkat-Mu. Kayak begitu. Iya, debluk gitu. Oh, ini tak sama nih, budal wisuda. Kan nggak begitu juga. Kalau sudah itu nggak bisa terjadi, kita mau ngomong apa sama Tuhan? Saya nggak bilang sama istri saya kalau harus bayar kebutuhan sekian. Ya, biasa kalau orang wisuda, orang kuliah, biaya berapa? Biaya wisuda, skripsi biayanya berapa? Sudah mulai tahu anggaran skripsi biayanya berapa? Oh nggak tahu, oh kuliah gratis. Ya, terus perjalanan dari sini ke sana, wah berat. Terus nanti di Jakarta nginepnya di mana? Gak tahu. Saking cerdasnya kita naik travel, ya, kita supaya di sana bisa nyampe-nya pagi. Nah, kita bisa mandi-mandi di mall. Ternyata nyampe Jakarta mallnya belum buka. Gitu kan. Jam 5 pagi sudah nyampe jalan naik travel. Luar patus non ngopi-ngopi dulu sambil lihat-lihat HP sudah. Haleluya, searching nomor-nomor nama-nama saya kerjakan. Cuma baca nomor-nomor kontrak. Sambil ngopi setelah di pinggir jalan di trotoar. Oh, mukjizat terjadi itu. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya yang ada di Papua yang sedang ada di Jakarta di dalam sebuah hotel.
Kamu di mana? Di Jakarta. Di mana? Di pinggir jalan. Lagi apa? Ngopi lah. Kenapa? Kebagian gak ada tempat untuk ganti tidur. Kok tidur? Ganti mandi. Ya udah, datang ke sini aja. Disuruh dulu dia ke hotel. Dibuangin hotel selama 4 hari di Jakarta. Bahkan di Jakarta murah. Ya enggak. Allah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ketika kita bisa bersyukur dan mengelola apa yang kita pikirkan, sudah dikasihkan. Maka di sini, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rupanya pekerjaan Roh Kudus selain menolong menghibur, dia adalah pendoa salat bagi kita. Ketika kita sudah tidak bisa berdoa lagi, ya masa Papi Pastor berdoanya ulang, Tuhan bosan. Kenapa sih kamu doanya nggak berubah? Ya, ketika doa sudah nggak berubah kata-katanya, akhirnya kita malas berdoa, bukan? Tuhan berkati hidupku, ternyata nggak diberkati juga. Besoknya Tuhan berkati, ternyata nggak diberkati. Atau Tuhan sembuhkan sakitku pagi, siang Tuhan sembuhkan sakitku siang, sore malam Tuhan sembuhkan sakitku. Besok begitu tapi nggak sembuh-sembuh. Lama-lama saudara berdoa Pak? Halo, lama-lama berdoa? Bosan? Lo kan jujur kita bosan. Lama-lama nggak berdoa saudara, nggak percaya lagi kepada Tuhan, tidak mempercayai bahwa Tuhan mengatur, tidak bisa mengikuti prosesnya Tuhan. Makanya di sini Roh Kudus membantu kita berdoa. Roh Kudus berdoa sama untuk saudara saya. Jadi kita ada pembelanya, ada pendoanya, ya, yang tak pernah lelah dan tidak pernah bosan mensupport kita. Itu peran Roh Kudus, Roh. Makanya beri ruang Roh Kudus bekerja supaya apa? Roh Kudus dapat membela kita. Kalau kita seiring dengan apa yang Roh Kudus mau tuntut dalam kehidupan kita, maka hidup kita dibela. Seperti itu kejadiannya, saudara. Roh Kudus yang berdoa untuk saudara dan saya. Roh sendiri berdoa untuk kita. Ya kan? Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Roh Kudus yang bersama untuk kita, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah menyapa Roh Kudus. Biasanya Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, ya sekali-kali bilang ya Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu oknum? Bukankah Roh Kudus itu hidup juga? Loh apa bedanya? Loh sekarang ini kan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, ya kan? Makanya kita berdoa di akhir kalimat, dalam berkat nama Yesus, amin. Kan yang dulu Tuhan Yesus Roh Kudus, ya, sama Roh Kudus. Kan Roh Kudus sudah menyertai hidup kita, sudah yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengasihi Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, mari kita merenungkan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi kita, mengasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Sudah yang dikasih Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Ya, Roma 8 ayat 28, ya, TS 13, ya, menuliskan itu. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan. Maka di situ yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja, ya, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Yakin, amin, yakin. Ya, pemain musik silakan maju ke depan. Bagi kita yang mengasihinya, sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari ini?
Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Ya. Kalau kasih kita ukur dengan uang. Uang, Tuhan tidak butuh uang. Yang butuh uang itu pekerjaan Tuhan. Karena yang punya di dunia ini semuanya adalah Tuhan. Ya. Bentuk kasih kita itu apa? Setiakah kita? Taatkah kita? Pedulikah kita? Ya, bersyukurkah kita? Itu bentuk bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya. Amin. Percayakah saudara bahwa Tuhan mengatur semuanya? Walaupun saudara sakit hari ini, percaya itu semuanya Tuhan ada rencana. Saudara sehat hari ini, Tuhan ada rencana. Saudara punya banyak uang hari ini, Tuhan punya rencana. Saudara gak ada, kalau seperti Paulus tak berduit, Tuhan punya rencana. Supaya apa? Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan, ini loh aku mau pergi Tuhan. Kamu sama kamu punya Tuhan, aku ini loh aku mau pergi. Besok Tuhan aku mau pergi. Tuhan tahu dong. Tuhan merasakan dong kebutuhan kita. Nah, Tuhan akan tolong kita. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang menang, yang bisa bersyukur, bisa berkata puji Tuhan, haleluya, gitu kan? Ya, kita akan menikmati perjamuan Tuhan karena kita tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menganggap saudara dan saya itu sangat berharga di matanya.
mengangkat kami dari lumpur dosa menjadi anak Allah yang Tuhan angkat, Tuhan benarkan, menjadi berharga di mata Tuhan. Sebentar kami menikmati perjamuan Tuhan, kayak menikmati roti dan anggur, di mana pengorbanan di kayu salib kami percayai kalau satu-satunya yang sanggup membebaskan kehidupan kami, membawa kami untuk masuk dalam surga. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu yang melayani, dan jamah roti dan anggur menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang hidup. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan memberikan solusi yang solutif, menjadi dampak dalam kehidupan yang semakin menyenangkan. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, usaha, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan pasangan, bergumul dengan keluarganya, Tuhan menolongnya satu demi satu dalam kehidupan, dalam berkat nama Yesus. Yang percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Rupanya ayat yang saya dapatkan adalah apa? Supaya saya lebih menurut lagi sama Tuhan. Sehingga ayatnya berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Yang melakukan kehendak Tuhan itu mau menurut, ya.
sebab Engkaulah Allahku. Jika kita mengaku Tuhan Yesus itu Allah kita, maka mau gak mau kita melakukan apa yang Dia mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 143 ayat 10 bagian yang 3 orang yang bisa membacakan yang didapatkan hari ini. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Hari ini ada mukjizat. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Tuhan tidak tinggal diam, karena Tuhan itu pembela kita. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 27. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang saudara pergumulkan hari-hari ini yang membuat engkau gentar dan gelisah, tidak bisa tidur, sehingga asam lambung naik, sakit mah kamu, tidak enak makan? Apa yang menggelisahkan hatimu? Percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan membela. Amin. Selanjutnya yang ketiga, Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. 374 pasalnya. 374. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. 374 ayat favoritnya Bu Suci. Selanjutnya yang dikasih Mas, kita bersyukur mengangkat roti yang sudah kita terima, ya. Dan saya membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Satu Korintus pasal yang ke 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akanku. Saudara percaya akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam berkat nama Yesus makanlah. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi cawan anggur yang sudah kita terima. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus. Dalam berkat nama Yesus minumlah. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kau kudus aku melingkupiku. Kasih-Mu
peduli. Engkau yang bergumul, Tuhan tahu, dan Ia tahu melakukan yang terbaik untuk kita semua. Sudah percaya? Tuhan Yesus baik, katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dan kita pun juga berusaha. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan dan kita berdoa. Mari Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mempersiapkan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Dan saya percaya saudara pulang dengan damai sejahtera. Yang tadinya sakit Tuhan jamah menjadi sehat. Amin. Yang sudah punya pergumulan ketika pulang sudah menikmati jawaban Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan saya berterima kasih untuk orang-orang yang sudah menolong saya, memberkati saya. Ya, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara semua. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk meninggalkan tempat ini dan kita membawa berkat daripada firman Tuhan, saudaraku. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, bahkan sesuatu dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan memberkati pekerjaanmu, warungmu, tokomu, jendelamu, sehingga menikmati keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus,
Amin.